Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang akan menjelaskan tentang penggunaan software GeoGebra pada materi dimensi 3 yang beranggotakan saya sendiri Dani Hidayat Saputra dan rekan saya Ainun Nurmutmaina. Untuk pembahasan kali ini yaitu yang pertama ada GeoGebra, yang kedua ada dimensi 3, dan yang ketiga adalah untuk penggunaan aplikasi GeoGebra-nya. Untuk pembahasan GeoGebra akan disampaikan oleh Ainun Nurmutmaina. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, baik. Di sini ada GeoGebra. Apa sih? Apa itu GeoGebra? GeoGebra adalah software matematika dinamis yang menggabungkan geometri, aljabar, dan kalkulus dapat digunakan sebagai alat bantu dalam pembelajaran matematika. Software ini dikembangkan untuk proses belajar mengajar matematika di sekolah oleh Marcus Hohenwarter di Universitas Florida Atlantic. GeoGebra merupakan program komputer yang bersifat dinamis dan interaktif untuk mendukung pembelajaran dan penyelesaian persoalan matematika khusus geometri, aljabar, dan kalkulus. Sebagai sistem geometri dinamik, konstruksi pada GeoGebra dapat dilakukan titik, vektor, luas garis, garis irisan kerucut, dan fungsi. Selanjutnya adalah sejarah GeoGebra. GeoGebra dikembangkan oleh Marcus Hohenwarter pada 24 Juni kelahiran 24 Juni 1976, mulai tahun 2001. Dia adalah seorang matematikawan Australia dan profesor di Universitas Johannes Kepler atau JKU. Dia adalah ketua lembaga pendidikan matematika selama di Universitas Ilmu Komputer dan Matematika Terapan. Ia mengembangkan perangkat lunak pendidikan matematika GeoGebra yang telah memenangkan berbagai penghargaan software di Eropa dan Amerika Serikat. Beliau mengajar di sebuah sekolah tinggi dan bekerja di berbagai proyek untuk pelatihan guru di Australia, Inggris, dan Amerika Serikat. Setelah disertasinya di Universitas Southbrook pada 2006, ia bekerja di Florida Atlantic University dan Florida State University. Tanggal 1 Februari 2010, ia ditunjuk menjadi profesor di Institut Pendidikan Matematika JKU. Penelitiannya berfokus pada penggunaan teknologi dan pendidikan matematika. Menurut Marcus Hohenwarter, GeoGebra adalah program aplikasi komputer untuk membelajarkan matematika khususnya geometri dan aljabar. Program ini dapat digunakan dengan bebas dan dapat diunduh dari www.geogebra.org. Program GeoGebra ini sangat terkenal sehingga kerap dikunjungi dan telah digunakan jutaan orang di seluruh dunia, baik oleh pelajar, mahasiswa, guru, dosen, dan yang berkepentingan menggunakannya. Selanjutnya ada manfaat program GeoGebra dalam pembelajaran matematika. GeoGebra adalah program dinamis yang dengan beragam fasilitasnya dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran matematika untuk serta sebagai alat bantu untuk mengkonstruksi konsep-konsep matematik. Nah, ada kelebihan GeoGebra nih sebagai berikut. Yang pertama, dapat menghasilkan lukisan-lukisan geometri dengan cepat dan teliti, dapat memberikan pengalaman visual yang lebih jelas kepada siswa, kemudian ada sebagai evaluasi untuk memastikan bahwa lukisan yang telah dibuat itu benar, dan mempermudah guru maupun siswa dalam menunjukkan sifat suatu objek. Nah, selanjutnya ada kekurangan GeoGebra. Yang pertama ada penggunaan GeoGebra itu kurang maksimal karena tidak semua siswa memiliki visi. Kedua, kurangnya fasilitas sekolah karena tidak semua sekolah mempunyai laboratorium komputer. Dan yang selanjutnya yaitu adalah cara menginstal software GeoGebra. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama, pastikan dulu Yang pertama, download software GeoGebra. Kalian bisa mendownload software GeoGebra di www.geogebra.org. Yang kedua, setelah kalian mendownload software tersebut, buka software tersebut di mana kalian mendownloadnya. Yang ketiga, yaitu dengan menginstal software tersebut. Setelah menginstal, kalian bisa membuka software tersebut di laptop kalian.
Dan yang selanjutnya adalah materi tentang dimensi 3. Apa sih dimensi 3? Dimensi 3 itu adalah bentuk dari benda yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Ruang ini disebut sebagai ruang Euclid dimensi 3 yang dilambangkan sebagai R3. Dalam pembahasan kali ini, kita akan membahas bangun ruang kubus dan balok, volume dan luas permukaan balok dan kubus. Kubus adalah ruang dimensi 3 yang dibatasi oleh 6 bidang sisi kongruen berbentuk bujur sangkar. Kubus atau bidang 6 beraturan ini memiliki 6 sisi, 12 rusuk, dan 8 titik sudut. Yang kedua adalah balok. Balok adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 3 pasang persegi atau persegi panjang dengan paling tidak satu pasang di antaranya berukuran berbeda. Bangun ruang balok mempunyai 6 sisi lalu dilengkapi dengan 12 rusuk yang ukurannya sama panjang dan 8 titik sudut. Berikut adalah rumus volume luas permukaan kubus. Untuk rumus volume kubus yaitu V sama dengan S kali S kali S atau V pangkat 3 atau V itu panjang kali lebar kali tinggi. Untuk rumus luas permukaan kubus, LP sama dengan 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi atau 6 dikali S kuadrat. Berikut adalah rumus volume dan luas permukaan. Untuk volume balok, kita bisa mencarinya dengan V sama dengan P kali L kali T. Untuk rumus luas permukaan balok, yaitu LP sama dengan 2 dikali P kali L ditambah P kali T ditambah L kali T. Berikut adalah penggunaan pengaplikasian materi dimensi 3 pada GeoGebra. Berikut adalah contoh soalnya. Gambarkan sebuah kubus yang memiliki panjang rusuk 20 cm menggunakan GeoGebra. Tentukan A. Volume kubus, B. Luas permukaan kubus. Berikut adalah cara manualnya. Untuk cara manual, dalam menghitung volume adalah S pangkat 3, yaitu 20 pangkat 3, sama dengan 8.000 cm kubik. Untuk luas permukaan, kita bisa menggunakan rumus 6 kali S kuadrat. 6 dikali 20 pangkat 2 sama dengan 2400 cm persegi. Nah, berikut adalah cara mengerjakannya dalam aplikasi GeoGebra. Untuk yang pertama, kita buka dulu aplikasi GeoGebra-nya. Yang kedua, klik View lalu pilih Algebra, Graphics, dan 3D Graphic. Kalian bisa membuka setting untuk melihat tampilan ini. Yang ketiga, kita salin dulu soalnya dengan mengklik teks. Lalu kalian salin soal yang ada di PPT, lalu klik OK. Nah, untuk membangun ruang, pertama kita harus membuat bangun datar dulu. Untuk menggambar bangun datar, kita pilih poligon. Lalu pilihlah titik sesuai panjang rusuknya, yaitu di 20 cm. Untuk membuat bangun ruang dari bangun datar yang telah dibuat sebelumnya, pilihlah cube untuk membuat bangun ruang. Lalu klik pada bangun ruang yang ada di view 3D graphic. Yang selanjutnya, pilih volume untuk mencari volume. Sebenarnya tidak perlu mencari volume karena sudah ditemukan di E sama dengan cube itu 8000. Tapi di sini kita akan membuktikannya. Klik pada bagian bangun ruang di view 3D graphic untuk mengetahui grafiknya. Untuk mengetahui volumenya, mohon maaf. Di sini didapat 8000 volumenya. Untuk mencari luas permukaan, kita pilih net. Lalu klik pada bangun ruang di view 3D graphic. Nah, di sini akan ada jaring-jaring dari kubus.
Untuk luas permukaannya yaitu 2400 cm². Yang berikutnya adalah contoh soal untuk balok. Gambarkanlah sebuah balok yang memiliki panjang 10 cm, lebar 8 cm, dan tinggi 5 cm menggunakan GeoGebra. Tentukan volume balok, luas permukaan balok. Untuk cara manual, volume itu P kali L kali T. Untuk panjangnya 10, lebarnya 8, tingginya 5. Apabila dikalikan akan menghasilkan 400 cm3. Untuk luas permukaan 2 dikali P kali L, ini itu tambah ya, mohon maaf, ditambah P dikali T ditambah L kali T sama dengan 2 dikali 80 ditambah 50 ditambah 40, hasilnya 340 cm². Jadi volume dan luas permukaan kubus dengan rusuk 2 mohon maaf. Jadi luas permukaan volume balok ini itu adalah 400 cm3 dan 340 kuadrat untuk luas permukaannya. Berikut adalah pengerjaan soal menggunakan GeoGebra. Yang pertama buka GeoGebra, yang kedua klik view lalu pilih algebra grafik dan 3D grafik. Salin soal lalu pilih OK. Yang ketiga klik teks untuk mensalin soal. Yang kelima pilih poligon untuk menggambar bangun ruang. Pilihlah titik sesuai panjang, lebar, dan tingginya. Lalu klik prisma untuk membuat bangun ruang dari bangun datar yang telah dibuat sebelumnya. Lalu klik pada bangun ruang yang ada di view 3D grafik. Selanjutnya pilih volume untuk mencari volume. Pada bagian bangun ruang di view 3D grafik untuk mengetahui volumenya. Jadi kalian klik di bagian 3D grafiknya untuk mengetahui volumenya. Yang selanjutnya untuk mencari luas permukaan kalian bisa klik net. Lalu kalian klik pada 3D grafik. Maka hasilnya akan diketahui bahwa luas permukaannya 340 terbukti. Nah, berikut ada latihan soalnya. Nanti kalian kerjakan ya. Mungkin sekian dari kelompok kami. Apabila banyak kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.